んです。私 Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Halo guys, jumpa lagi. Di video kali ini, saya mau lanjutin episode ke-8 Sakamoto Days Part 2. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk langsung aja kita bahas. Pada episode ke-7, setelah kejadian pesawat jatuh ke laut dan semua yang di dalamnya juga ikut terjatuh. Untunglah, mereka terjatuh ke dalam perairan dengan posisi yang tidak begitu jauh dari pantai. Setelah semua orang sudah memakai kembali bajunya, melihat sekeliling, hanya tersisa beberapa orang yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Akira memberi semangat kepada semua orang karena mereka akhirnya bisa masuk dalam kelas yang sama setelah melalui ujian dengan taruhan nyawa. Sementara itu, pihak tim penguji mulai berdiskusi tentang rencana ujian untuk tahap akhirnya. Dan dalam ujian tahap akhir itu, mereka akan mendatangkan 3 orang yang direkomendasikan oleh tim penguji yang akan hadir dengan menaiki sebuah kapal. Terlihat sebuah kapal mendekat, di dalamnya ada 3 orang penumpang. Mereka adalah Kaji, Toramaru, dan Shinaya. Sedangkan peserta ujian sebelumnya yang sudah mengalami ujian-ujian berat, bahkan sampai hampir kehilangan nyawa, merasakan kesal dan menggerutu. Masalahnya, 3 orang itu bisa langsung ikut masuk ujian akhir tanpa melewati 2 ujian sebelumnya. Seorang peserta yang merasa kesal dengan hadirnya 3 orang itu dengan nada mengejek mengatakan bahwa membawa keychain itu sangat konyol. Mendengar itu, salah satu dari 3 orang yang baru datang dan membawa keychain langsung melesat ke arah peserta yang mengejeknya tadi dan menginjak kepalanya di atas pasir. Toramaru, cewek peserta rekomendasi tersebut, menyebut keychain senjatanya adalah keychain Sakamoto. Mendengar hal itu, semua orang mulai berbisik-bisik. Shin yang agak curiga menyuruh Sakamoto agar jangan terlalu dekat dengan gadis itu. Sementara itu, di kota di dalam markasnya, Uzuki sedang mencoba menghubungi para tim penguji melalui ponselnya. Tapi setelah mencoba berkali-kali tidak juga tersambung, dia berpikir bahwa kemungkinan para tim penguji itu sedang tidak mengecek ponselnya. Merekrut anak baru yang minim jam terbang. Apa kau yakin? Kashima berkata, mereka sedang duduk-duduk dalam markas sambil menunggu kabar dari tim penguji. Menurutku, anak muda adalah sosok yang memiliki kemampuan mengubah masyarakat. Ingat Kashima? Saat pertama kali denganku, waktu itu kau masih remaja kan? Aku kesal dengan diriku yang semakin menua. Tubuhku menjadi semakin berat, berkata Uzuki sambil menghela nafas. Iya kah? Aku tidak ingat. Gaku berkata sambil menyedot minumannya. Rekrutan baru kita akan berlari sangat kencang, dan itu akan sangat menakutkan. Uzuki melanjutkan dengan nada bak penyair. Kau membacanya lagi? Tanya Gaku. Itu penggalan kata dari sebuah film, jawab Uzuki. Kita beralih ke pantai di mana para peserta ujian berkumpul untuk mendengarkan arahan dari ketua tim penguji tentang ujian tahap akhir itu. Format ujian terakhir adalah pertandingan antar tim. Semua peserta membuka peluru yang mereka dapatkan sesuai arahan ketua tim penguji. Ternyata di dalamnya ada sebuah pita dengan warna yang berbeda-beda. Ada yang mendapat pita biru, pita merah, pita kuning, pita ungu, dan sebagainya. Tiap peserta diarahkan untuk mengikat pita itu di pinggang mereka dengan ujungnya berada di bagian belakang, layaknya ekor. Tim penguji menjelaskan bahwa ujian tahap akhir itu adalah dengan memainkan sebuah permainan yang disebut dengan tail tag. Semua peserta memulai permainan tail tag untuk ujian tahap akhir. Tiap-tiap tim sudah merencanakan siasat mereka masing-masing. Contohnya, tim kuning yang akan memanfaatkan lingkungan dengan rencana membuat markas di atas bukit untuk jebakan. Terlihat juga tim ungu yang salah satu anggotanya adalah cewek yang membawa keychain Sakamoto yang merasa sangat bersemangat untuk permainan ini. Di sisi lain, Sakamoto alias Taro dan Shin sudah menyiapkan rencana mereka untuk bertemu di ujung sungai. Shin mengingatkan
bahwa dalam permainan saat ini, ia dan Sakamoto adalah musuh. Jadi mereka tidak perlu untuk menahan diri. Saat tim putih yang beranggotakan Shin, Mafuyu, dan Kaji sedang berlari, rupanya ada anggota tim lain yang ingin meraih tali yang diikat Shin di pinggangnya. Untunglah Shin dengan sigap bisa mempertahankan tali tersebut, bahkan bisa merebut tali dari pihak lawan. Tim putih berhasil mendapatkan satu tali. Sementara, di sisi lain, tim merah, Sakamoto, Akira, dan Kill Baby. Saat Kill Baby sedang memamerkan taktiknya kepada Akira dengan cara taktik ekor kelinci. Akira berpendapat kalau taktik seperti itu adalah kecurangan. Selagi Akira dan Kill Baby berdebat, terlihat Taro sedang melamun. Taro teringat oleh perkataan Shin yang akan selalu mengikutinya, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk mengikuti Taro. Akira membujuk Taro agar jangan bersedih. Kita beralih ke cewek yang membawa Kichen alias Toramaru, yang sedang mengejar-ngejar tim lawan untuk merebut tali mereka. Dan dia dengan mudah mendapatkan tali-tali tersebut. Lantas perhatiannya beralih ke tim tali putih alias tim Shin. Dan akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Adegan kembali ke tim Sakamoto yang saat itu sedang asyik bersantai. Sakamoto sedang memakan sesuatu. Akira yang memahami kesedihan Sakamoto memaklumi bahwa makan adalah pilihan terbaik saat orang merasa sedih. Lain halnya dengan Kill Baby. Melihat Sakamoto lagi asik makan, ia menggerutu. Seriuslah sedikit, kita sedang menjalani ujian tahu. Sakamoto malah menawarkan teh kepadanya. Apa ini gak enak banget? Kill Baby menyemburkan tehnya. Itu adalah teh mugwort, jawab Sakamoto. Tanaman yang tumbuh di sekitar sini. Sakamoto juga membangun sebuah pondok yang dia sebut sebagai bungalow. Seekor serangga bersayap hinggap di punggung Kill Baby. Ia merasa aneh dengan serangga yang terus mengepakkan sayapnya. Akira menjelaskan bahwa serangga itu adalah kupu-kupu, dan kupu-kupu itu suka terbang ke segala arah. Akira dengan gerakan cepat menggerakkan jari tangannya, dan kupu-kupu itu hinggap di jarinya. Sakamoto terkesima melihatnya. Ia pun bertanya kepada Akira, siapa yang mengajarkan gerakan refleks seperti barusan? Akira menunduk. Ia tidak menjawab pertanyaan Sakamoto. Ia malah berkata bahwa dirinya itu payah dalam hal bertarung. Kakinya akan gemetaran jika menatap lawan. Kill Baby berkomentar, baguslah, karena ujian tahap akhir ini tidak melibatkan pembunuhan. Jadi kau akan baik-baik saja. Mendadak terdengar suara langkah kaki orang berlari ke arah mereka. Gadis gila itu sedang mengejar kami, kata orang itu dengan nafas tersengal-sengal. Ini hanyalah ujian, aku tidak ingin mati, katanya lagi. Saat Sakamoto dan timnya masih terpana, tiba-tiba sebuah jaring mengurung Sakamoto dan timnya. Apa ini? Ini adalah jaring stainless steel. Ternyata itu adalah jebakan dari tim kuning. Salah seorang dari tim kuning itu berkata, tidak kusangka akan sangat mudah menipu kalian. Harusnya, seorang pembunuh bayaran itu jangan gampang percaya pada orang lain begitu saja. Itu sama aja dengan mati. Salah satu rekan tim kuning itu segera menodongkan senapannya sambil berkata, setelah membunuh mereka, kita akan memungut talinya. Adegan beralih ke tim putih yang sedang dikejar oleh Toramaru. Shin menyalahkan Mafuyu karena tidak mau melewati jalan ke arah sungai. Akibatnya, Shin terpaksa melepaskan musuh mereka. Aku tidak suka berjalan dengan pakaian basah, Mafuyu beralasan. Bisa-bisanya kau memikirkan hal sepele seperti itu di saat kita punya misi untuk bertahan hidup, berkata Shin dengan kesal. Sementara, Toramaru sedang berusaha merebut tali di pinggang Shin. Tapi Shin bisa menghindarinya, seolah bisa meramal gerakan Toramaru. Toramaru mengatakan dia suka sekali dengan warna putih, karena warnanya sama dengan warna rambut idolanya, yaitu Sakamoto. Kita kembali ke keadaan tim Sakamoto yang masih terperangkap dalam jaring. Saat pihak tim lawan memuntahkan peluru dari senapan ke arah Sakamoto dan timnya, Sakamoto memakai apronnya sebagai perisai. Kill Baby merasa kagum menyaksikan betapa apron Sakamoto begitu kuat dan tangguh.
sampai bisa menahan tembakan lawan. Akira melihat Sakamoto terluka. Sakamoto sedang mencoba mencabut jaring yang merangkap mereka. Tapi sepertinya jaring itu tertancap cukup kuat. Salah seorang dari tim lawan yang melihat pertahanan Sakamoto menjadi tidak sabar. Tapi rekannya berkata, "Kita tidak perlu terburu-buru, tinggal tunggu waktu saja." Untung saja sepertinya pihak tim lawan tidak mempunyai senjata khusus lainnya untuk menyerang tim Sakamoto. "Keras kepala sekali mereka," kata salah satu anggota tim lawan. "Kita tidak boleh lengah oleh tikus yang sudah terpojok. Tinggal kita tembak saja terus dari jarak jauh," balas rekan timnya. Sementara Sakamoto yang merasa bersalah karena telah membuat mereka terjebak dalam jaring, berjuang menarik jaring itu sekuat tenaga. "Maaf, karena aku telah membuat kalian celaka." Berkata demikian, Sakamoto sambil menarik jaring kawat itu dengan sekuat tenaganya. Jaring itu terlihat agak terbuka. Akira mencoba melewatinya dan lolos. Karena tubuh Akira yang sangat ramping, maka ia dengan mudah bisa meloloskan diri. Akira berseru ke arah Sakamoto dan Kill Baby. Guys, gue kasih bocoran dikit ya. Kalian tahu nggak? Akira memanggil Sakamoto dengan sebutan Mr. Babe alias sayang. Wah, kayaknya Akira emang sudah bucin sama Sakamoto. Sakamoto segera menyuruh Akira untuk melarikan diri dari situ. Sementara pihak lawan sedang memperhitungkan bahwa membunuh mereka adalah cara paling gampang untuk merebut tali dari mereka tanpa adanya pembalasan. Akira tentu saja tidak mau meninggalkan mereka begitu saja. Dia berpikir keras bagaimana caranya agar bisa membantu Sakamoto dan Kill Baby keluar dari jaring itu. Walaupun Sakamoto terus menyuruh agar Akira segera menyelamatkan diri, tapi Akira sudah bertekad. Ia tidak akan meninggalkan orang yang ia cintai sekali lagi. Bahkan ia bersedia menjadi seorang pembunuh untuk menyelamatkan orang-orang yang ia cintai. Demi menyelamatkan orang-orang yang ia cintai, aura membunuh menyelimuti pikirannya. Tiba-tiba saja, tubuh Akira melesat ke arah lawan dan dengan gerakan karate menghajar lawan di depannya. Akira melemparkan sebuah tombak ke arah jaring itu dan berhasil merobeknya. Tubuh Akira menjadi bayangan dalam jumlah yang banyak dan ia melesat ke arah dua orang lawan yang sangat terkejut atas tindakan Akira yang tidak mereka duga. Dua orang itu pun dihajar habis-habisan oleh Akira. Saat Akira ingin menghabisi mereka, mendadak Sakamoto menahan gerakannya. Akira pun terkejut saat melihat lawan terkapar terkena pukulan karatenya. Sakamoto segera memeriksa keadaan orang tersebut. Ternyata Akira telah memukul orang itu tepat di arteri karotis dan filtrum dengan serangan karate no kite. Dia mengalami pendarahan dan kesulitan bernapas. Kalau tidak segera dirawat, dia akan mati, Sakamoto bergumam. Akira berkata dengan penuh penyesalan, "Aku tidak sengaja melakukannya. Aku hanya ingin menyelamatkan kalian. Aku putus asa. Aku hanya mengikuti naluriku aja." Sakamoto tertegun saat mendengar Akira berbicara tentang mengikuti naluri. Ia lantas teringat tentang perkataan mengikuti naluri dengan seseorang beberapa tahun yang lalu. Sakamoto segera bertanya siapa nama keluarga Akira. "Nama keluargaku adalah Akao. Aku adalah Akira Akao," jawab Akira. Ingatan Sakamoto melayang ke masa lalu. Tiga nama yang selalu ia dengar adalah Sakamoto, Nagumo, dan Akao. Akao adalah salah satu rekan ceweknya saat ia masih muda dan aktif di GCC. Apa kalian tahu soal pistol? Benda ini seperti mobil. Kamu bisa tahu kemampuan seseorang dari cara dia mengemudikannya. Dan lihatlah, kalian adalah tipe orang yang mudah gugup saat disuruh melewati gang kecil. Dasar payah, umpat cewek itu. Rasanya kayak orang bodoh aja, menembak target mati. Celetuk cowok tampan berambut hitam. Benar, mana mungkin orang mau membuang-buang peluru untuk target mati. Cowok berambut putih menimpali. Cewek galak itu berteriak, "Sialan, kan kalian menantangku untuk uji kebolehan."
Sekarang belikan makan siang untukku, seperti yang kalian janjikan. Akira yang melihat Sakamoto termenung segera bertanya, Tuan Taro, Anda kenapa? Kau mengenalnya? Akira balas bertanya. Sakamoto bertanya lagi, apa kau kenal dengan seseorang bernama Arion? Arion Akao. Apa hubungan kamu dengannya? Arion adalah bibiku. Tujuanku masuk di sisi adalah untuk mencarinya. Sakamoto terkejut. Sementara di sisi lain, Shin, Mafuya, dan Kaji terus dikejar oleh cewek bernama Toramaru. Cewek yang ternyata adalah fans berat Sakamoto. Mafuya mengajak Shin dan Kaji untuk membunuh saja cewek yang sedari tadi nantangin mereka. Tapi, Shin dan Kaji menolak. Mereka lebih baik menghindar dan kabur dari cewek itu. Mafuya yang tak habis pikir kenapa mereka tidak mau menyerang cewek itu, bertanya kepada Kaji. Hei, kau kan salah satu siswa rekomendasi itu kan? Apa kau tidak bisa menghentikan cewek itu? Tidak, jawab Kaji. Untuk saat ini lebih baik kita menghindar. Mereka terus berlari kabur, tapi cewek itu terus-terusan menembaki mereka dengan senapannya. Akhirnya mereka terpaksa mencebur ke dalam sungai. Mafuyu kedinginan, Shin muntah-muntah karena menelan air. Mereka berdua ditarik ke tepian oleh Kaji. Sambil terbatuk-batuk, Shin menyatakan keheranan terhadap cewek yang barusan mengejar-ngejar mereka. Dia sungguh penasaran kenapa cewek itu begitu terobsesi oleh Sakamoto. Tunggu, apa? Terdengar suara nyaring dari atas pohon. Terlihat cewek itu sedang berayun dari satu dahan pohon ke dahan lainnya, layaknya seekor monyet. Begitulah pikiran Shin. Jadi kau ingin tahu ya, kata cewek itu lagi. Ketahuilah, Sakamoto adalah dewaku. Cewek itu bercerita betapa ia ngefans berat sama Sakamoto. Pertama kali melihat Sakamoto waktu itu, jantungnya terus bergetar tanpa henti. Ia mencoba segala hal hanya untuk membuat Sakamoto terkesan, seperti menyemir rambutnya, belajar berdandan, mendengarkan lagu-lagu yang sekiranya cocok dengan idolanya, belajar komunikasi agar supaya saat bertemu dengan idolanya bisa menjadi temannya. Berkat Sakamoto, hidupku menjadi berwarna. Itulah alasan karena kau meremehkan idolaku. Berkata demikian, cewek itu langsung menyerang Shin dan kedua temannya dengan kapaknya. Shin berteriak memanggil Mafuyu agar mendekat. Tapi Mafuyu yang sedang dalam keadaan mabuk laut tidak bisa menghadapi cewek itu. Ayolah, kemarilah, berkata Shin sambil meregangkan punggungnya menggunakan tangannya. Cewek itu terbelalak saat melihat cara Shin menggerakkan punggungnya. Tunggu, serunya. Gerakanmu tadi adalah gerakan Sakamoto saat akan bertarung. Jangan-jangan kamu juga adalah salah satu penggemar Sakamoto ya? Bagus kalau begitu. Aku jarang sekali bertemu dengan orang yang sepemahaman denganku. Cewek itu berseru gembira. Shin bertanya, kenapa dia menyukai Sakamoto? Cewek itu menjawab, karena Sakamoto itu sangat cool dan keren. Aku melihatnya layaknya sebuah mesin pembunuh bernyawa. Kamu salah, jawab Shin. Sambil berkata demikian, pandangan Shin menerawang jauh. Tuan Sakamoto itu, semua orang menganggapnya sebagai pembunuh bayaran terkuat. Dia memang luar biasa. Tapi saat sebuah bencana menghampirinya, kepada siapa dia akan meminta pertolongan? Aku sebagai orang yang mengaguminya, tidak mau menjadi ganjalan buatnya. Aku ingin berdiri di sampingnya sebagai partnernya. Shin berbicara panjang lebar. Mendengar hal itu, raut muka Toramaru berubah. Dia merasa Shin lebih banyak tahu tentang Sakamoto dibandingkan dirinya. Ia merasa tersaingi. Dia tidak terima dan sangat marah kepada Shin. Dengan munculnya emosi kemarahan, seolah Sakamoto lah yang menginspirasinya, dia bertekad akan membunuh Shin. Oke guys, cukup sekian spoiler episode 8 Sakamoto Days Part 2. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya di sini, atau mungkin ada yang tidak sesuai dengan versi serialnya. Kalian bisa komen di bawah ya guys. Untuk yang penasaran menonton full episodenya,
Silahkan kalian tunggu ya guys penayangannya. Sampai jumpa.